Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para habaib, alim, para ulama, zu'ama, para guru besar, para teman-teman saya di Pelni, di ISNU dan Bandung Nahdlatul Ulama, serta teman-teman saya dari Tulungagung maupun dari Universitas Jember. Mari pertama-tama kita senantiasa bersyukur pada Allah atas semua rahmat, hidayah dan ma'unahnya serta nikmatnya. Kita sampai hari ini diberi nikmat yang tiada tara, biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa barik alaihi. Para salikin dan jamaah semuanya, atas izin guru-guru kita semua dan saya izin pada para guru, para kiai yang mungkin juga bersama-sama kita pada pagi hari ini, izinkan saya membaca dan sekaligus sedikit mengulas tentang kitab Tajul Arus, kitab mahkota kemanten, mahkota seorang sepasang mempelai yang akan mempersiapkan diri menghadap Allah menuju akhirat. Kitab ini sangat bagus untuk bisa mengurai tentang siapa kita, kedudukan di mana, dan kita mau kemana, hubungannya dengan akhirat. Nah, untuk itu para jamaah semuanya, saya tukil sedikit akhir dari ngaji Qalbu Tajul Arus pada hari Sabtu yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man hi'at lahul manazil lam yurdallahu bil qu'iti 'alal mazabil. Ini satu kalimat yang sangat luar biasa dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa saja yang dikendaki lahu kepada orang itu manazil, tempatnya itu tinggi, terhormat, diagung, dihormati, disegani karena ilmu agamanya, karena amaliyahnya, karena ubudiyahnya, karena akhlaknya, dan berarti itu sudah menuju Allah. Lam yurdo lahu bil qu'ud. Dia tidak akan mau dan tidak akan ridho dia berdiam, duduk, berkawan, berteman, wukuf, qu'ud, diam, alal mazabil, di tempat-tempat yang kotor. Artinya kalau kita insya Allah sudah niat untuk mendekatkan diri pada Allah, tinggalkan teman-teman, saudara, komunitas, tempat-tempat yang di situ ada maksiat yang mengganggu terhadap upaya kita itu agar mendapatkan manazil, tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhir dari ngaji kita, Qalbu kita pada hari Sabtu yang lalu. Karena itu izin mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihi bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Fa'malil a'malas sholihati bainaka wa bainallah
sirron wala tut'i alai ahlaka was'u muttakharan indallah tajidu yaumal qiyamah fa innan nafsa laha tamatta'un bi dzikril amal. Para salikin, Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah mengatakan, fa'mal maka bekerjalah atau beramallah, beribadahlah, a'malas sholihat, amal-amal sholihat kamu, amal-amal yang baik itu, ya, apa saja, sedekah, infak, membantu teman, ya, bainaka wa bainallah, yaitu antara dirimu dengan Allah itu sebaiknya sirron, sebaiknya didiamkan, disedokan, tidak usah diomong-omongkan. Tidak usah kalau mau menyumbang, Bapak Ibu sekalian, saya nyumbang 2000 sak semen, tolong nanti waktu ada acara maulid diumumkan ya, Bapak Ibu sekalian, ini Pak Ek menyumbang 2000 semen dan beliau nanti akan ikut pilkada, tolong dipilih. Tidak boleh. Itu sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Kalau sudah akmal sholihati dan itu adalah bainaka, antara kita dengan bain Allah, dan itu hubungan kita dengan Allah Ta'ala saja, itu sirron. Sebaiknya itu sir, nggak usah diketahui. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Mulutnya dikunci, nggak usah dicerita-ceritakan. Wala tut'i alaika ahlaka, ya, termasuk keluargamu, nggak usah kamu ketahui. Waj'alhu muddakharan indallah, dan itu semualah yang menjadi amalmu yang apa? Muddakharan, yang bisa menjadikan simpanan. Kalau kita omongkan, ya balasannya sudah di dunia, sudah dipuji manusia kok, sudah ditepukin tangan kan, sudah dipuja-puji, oh bapak itu dermawan, ibu itu luar biasa. Sudah, dia tidak menjadi muddakharan indallah, dan dia tidak akan menjadi simpanan nanti di yaumil akhir bagi Allah. Tajidu yaumil qiyamah fa innan nafsa, ya, laha, ya, tajidu. Kemudian kita juga tidak akan mendapatkan sesuatu nanti di yaumil akhirah. Di yaumil qiyamah itu kosong, zon, tidak mendapatkan. Amal kita dulu mana ya? Seakan-akan saya luar biasa, bantu ini, bantu itu. Loh, kitabnya kok nggak ada? Ya, karena sudah dibalas di dunia itu, sehingga dia tidak bisa didapatkan sebagai amal hasanah di yaumil akhir. Fa innan nafsa laha, maka sesungguhnya nafsu laha terhadap amal sholihah, amal-amal sholihah itu apa? Tamatta'un, dia itu adalah, ya, sangat senang bidzikril amal, dan dia itu menghitung amal kita. Jadi kalau nafsu-nafsu kita itu kuat, ya, itu senangannya menghitung. Oh dulu saya membantu ini, oh itu yang saya itu dulu, satu tiang itu saya, misalkan. Kan kadang-kala kan kita sekarang lagi ada apa ya, lelang ya, lelang masjid, berapa baris, 2 baris, 3 baris apa keramik. Nah, nanti dia ngomong, itu baris 1 ke 2 itu saya loh itu. Nah, udah amalnya hilang. Nah, itu namanya kalau orang dikendalikan nafsu itu amalannya selalu bidzikril amal, disebut-sebut, dihitung-hitung. Ya. Jadi inilah para salikin memang belajar ikhlas, belajar orang nggak tahu terhadap amal kita itu memang berat, tapi ya bismillah kita harus upaya. Saya lanjutkan, soma ba'dhum arba'ina sanah walam ya'lam bihi ahluhu. Ini amalan-amalan dari kaum sufi, kaum yang waliullah, banyak amalan dan dia selalu mendekatkan diri pada Allah. Salah satunya apa? Soma ba'dhum.
Jadi sebagian para aulia, para ulama itu soma puasa arba'ina sanah 40 tahun. Walam ya'lam bihi anhu, keluarganya juga nggak tahu kalau kiai, para ulama, para aulia itu puasa 40 tahun, keluarga juga nggak tahu. Karena itu para salikin, ini ada yang memberitahu guru-guru kita, kalau kita itu lagi punya masalah, doa, sholatlah malam yang keluarga jangan tahu. Jadi salah satunya istri nggak usah tahu, nanti istri tahu juga, atau suami nggak usah tahu. Kita cari tempat yang kosong, tengah malam jam 2 kita sholat, nggak ada orang tahu. Itu lebih bagus daripada sholat yang diketahui orang. Kayak para salikin rahimahullah, dari akhir dari bab ini mengajarkan pada apa? Mengajarkan pada namanya agar kita itu beribadah syir. Ini cara bab, yaitu tentang cara mendidik nafsu. Nah sekarang para salikin kita lanjutkan terhadap bab, yaitu tentang bagaimana menggunakan nafsu ya untuk taat pada Allah. Para salikin rahmatullah, saya lanjutkan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa Allah bima bi ulumiyya fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tunfik anfasaka fi ghairi ta'atillah wa la tandur ila saghirin nafsa balindur ila miqdarihi wa ila ma yu'ta wa ila ma yu'tillahil abdun fal anfasu jawahir wa hal ra'aita hadan yarmi jawaratan ala masbalatin. Jadi para salikin, kita diingatkan, la tunfik anfasaka, ingatlah ya, la tunfik, jangan engkau infakkan, jangan engkau gunakan, jangan engkau tasarufkan apa? Anfasaka, nafas kita. Keluar nafas kita itu jangan engkau gunakan ya apa? Fi ghairi ta'atillah, selain itu adalah taat pada Allah. Ya. Karena itu di dalam ilmu Thariqah Naqsyabandiyah, salah satunya adalah kita menamakan dzikr darul anjuman fi qalbi. Jadi zikir di tengah keramaian tetapi orang lain tidak tahu. Ya, tapi sesungguhnya keluar nafas kita keluar masuk itu menyebut nama Allah, 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 Allah yang orang nggak tahu. Artinya ini adalah khalwat di dalam keramaian yang hati kita, nafas kita, keluar nafas kita itu selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diingatkan, la tunfik anfasaka fi ghairi ta'atillah. Wala tanzur ila sahirin nafs. Jangan kamu melihat hanya sekedar sahir nafsan, satu nafas. Satu nafas saja. Lah, satu nafas itu bisa ghaflah. Kalau sudah ghaflah orang bisa tergelincir. Tetapi dengan satu nafas pun orang bisa syahadat. Satu nafas pun orang bisa munafik. Satu nafas pun orang bisa murtad. Nah, karena itu betapa pentingnya nafas itu, nafsu itu bukan nafsu ya, nafas ya nafas itu. Udara yang keluar dari masuk dari mulut kita itu adalah apa? Sangat berharga. Bisa menunjukkan kita pada iman atau juga bisa kufur. Nah, karena itu sebaiknya sambil kerja hati kita itu terpaut dengan Allah, dengan zikir bil qalbi, dengan syir Allah, 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 Allah tanpa putus. Sambil zikir ya, boleh bawa tasbih sambil pelan, atau di dalam hati syir qalbi juga boleh ya. Jadi itu fa'an fasa jawahir ya. Dan namanya anfas
nafas itu jawahir, mutiara. Ya, wa hal ra'aita ahadan yarmi jawharatan ala masbalatin. Wa hal ra'aita, apakah kamu melihat ahadan seseorang, ya, yarmi jawharatan yang membuang mutiara itu ala masbalatin di dalam sebuah, ya maaf kotor ya, teletong, ya, kotoran binatang, ini jawharah, ini mutiara, udah tak lewat das. Artinya janganlah nafas kita itu ya berhubungan, bersinggungan dengan hal-hal yang kotor, tempat maksiat, tempat ghibah dan macam-macam. Nah, ini menunjukkan kalau kita memang insya Allah hati sudah bersih, maka tangan itu akan keluh untuk menulis, mengecek yang enggak, apalagi fitnah ghibah. Mulut juga tidak akan terbiasa bicara terhadap sesuatu yang di dalamnya itu adalah menjadikan yang tidak dalam posisi fikih. Ya. Dia para salikin menyangkut terhadap nafas kita itu, kalau dalam thariqah itu keluar masuk nafas kita itu selalu fikih. Nah, para salikin saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nafa'allahu bihima bi ulumiha fid darin amin ya rabbal alamin. Afatuslihu dhahiraka wa tufsitu batinaka famatalukal kal majdum labisa siyaban jadidatan wa yahruju minhu fil batin al-qayhu was-sadid fa anta tuslihu ma yanzuru ilahin nas wa la tuslihu qalb alladhi huwa li rabbik. Ini saya mohon maaf, minggu lalu ada yang bertanya tentang ini, Mbak Ijah dari Cirebon. Moga-moga beliau memantau pada pagi hari ini, karena itu waktu itu saya nggak menjawab. Syekh Tajuddin mengatakan, afatuslihu dhahiraka, apakah kamu itu hanya memperbaiki lahirmu, wa tufsidu batinaka, dan menghancurkan fasad batinmu itu. Jadi kita diberatkan, jangan sibuk dengan urusan luar, jangan sibuk dengan urusan kulit, jangan sibuk dengan penampilan. Ya kira-kira ini pencitraan lah. Ya. Apakah kamu sibuk untuk memperbaiki zahir? Kemarin disebutkan kenapa ya ibu-ibu sekarang itu kalau sudah pengajian pakaiannya selalu bagus, tidak pede kalau tidak baru, ya, make upnya harus lengkap, padahal ini mau pengajian. Jadi yang disibukkan itu adalah urusan kulit, urusan penampilan, pencitraan. Begitu juga para tokoh, ya mau jalan diatur, jalannya nanti ya kanan siapa, kiri siapa, nanti kalau tempat duduknya saya di sini, diatur sedemikian rupa. Begitu duduk, ada yang nyalamin siapa, itu ada protokol, nanti yang nyalamin siapa. Manusia itu manusia yang gampang terpengaruh. Begitu ada tokoh duduk, 5 orang salaman, maka 20 orang di sekitarnya juga akan salaman. Itu apa? Menunjukkan pencitraan yang orang itu gampang altruis, gampang terpengaruh. Nah ini Syekh Tajuddin ya, yang nulisnya sudah beratus-ratus tahun lalu, tapi dunia pencitraan sekarang kok ada ya. Waktu itu sudah disindir oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah ini ya. Nah, waktu sebatinnya kakak, tapi kamu tidak pernah membetulkan nafsaka, batin kamu tuh enggak, zikir juga enggak, habis pengajian sekedar pengajian, sekedar arisan, sekedar bicara kanan kiri, komunitas, tapi sudah
tapi batinnya, tapi luarnya seakan-akan kita itu adalah sangat senang agama, sangat senang taklim, penampilannya. Nah, para salikin, orang seperti ini famithaluka, orang seperti ini apa? Kal majdum, adalah orang yang sedang dan punya penyakit madlum, ya, madlum, buduken. Ya, ini kok kasar ya, buduken, ya, agak modern lepra atau penyakit jadam. Ini kalau bahasa Arabnya penyakit apa? Apa orang yang penyakit lepra, buduken itu? Gudikennya banyak lah, badannya itu gudiken. Ini orang kalau dulu kita di pondok kan gudiken ya, maaf ya karena kotor masih airnya. Tapi sekarang sudah enggak. Orang seperti ini adalah labisa siaban jadi dantan. Orang seperti ini seperti adalah orang yang pakai baju baru, jubahnya baru, pakaiannya baru, disemprot minyak wangi, ser, gitu kan? Wah, wangi. Nah, tapi naudzubillah itu sebentar. Setelah lama sedikit apa? Wayah ruju minhu fil batin. Tetapi setelah tidak lama dari itu keluar dalam batinnya itu BB, bau badannya ya, maaf, keluar apa? Al-qaihun, nanah. Wasodidun, nanah yang bercampur dengan darah. Jadi kalau qaih itu nanah yang warnanya hijau-hijau daun muda itu, maaf ya, agak bicara agak lebih jelas. Wasodidun, kalau nanahnya sudah habis dipencet lagi, itu nanah bercampur darah. Jadi bedanya qaihun wasodid di situ. Kalau qaih itu nanah, wasodidun itu adalah yang bercampur darah. Coba bayangkan, sekitar Anda, sekitar kita, kira-kira lari nggak? Ini siapa sih, bajunya bagus, kok baunya kayak begini, nanahnya banyak. Akhirnya apa? Keluar nanah-nanah itu demblek-demblek di dalam baju. Nah, ini contoh bagi orang yang sibuk dengan urusan penampilan, seakan-akan ahli agama, seakan-akan dia itu dikenal ahli ibadah, tapi nggak pernah zikir, nggak pernah sholat malam, nggak pernah untuk melakukan tazkiyatun nafs dan tasbihatul qalbi. Nothing, nonsense di hadapan Allah. Fa anta tuslihu ma yantu ilaika ilaihin nas, karena manusia seperti ini, anta, orang-orang seperti ini, tuslihu, sibuk atau memperbaiki ma yang dulu, apa yang dilihat oleh manusia, ya, wala tuslihu qalbak, dan dia tidak sibuk untuk memperbaiki dirinya, pikirnya. Alladzi huwa li rabbika, padahal namanya qalbak, namanya hati, namanya nurani, batinnya itu adalah huwa li rabbik, itu adalah untuk pada Allah. Tapi kenyataannya kita beramal untuk manusia. Salikin kita introspeksi ya, termasuk saya. Moga-moga kita nanti betul-betul lahir batinnya itu bagus. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulama fitorin, amin ya rabbal alamin. Al hikmatu kal qaid in fayyatta biha nafsaka imtana'at wa in ramaitaha tasayyabat wa yukhafu alaik, mithalu dzalik kal majnunin fi baitika yukharribuhu wa yuqatti'u thiyab fa idza qayyatahu istarahta wa idza istarahtal qaid wa kharajta fadruru bakin. Jadi di sini al hikmah itu kal qaid, ilmu hikmah, ilmu batin, ilmu spiritual kal qaid, seperti rantai. Jadi mengapa kita kan sila keempat itu kan ya menyebutkan adalah hikmah kebijaksanaan. Dalam hikmah kebijaksanaan, hikmah itu penting, ilmu batin itu penting. In qayyata biha nafsaka imtatah, apabila kamu merantai nafsumu itu ya, nafsaka imtata ya, dengan
hikmah, nafsu yang ada dalam kita itu kita rantai dengan ilmu spiritual. Wa in romaita ya tasabbuba wa yukhafu alaika ya, dan dengan demikian orang seperti ini kita itu akan bisa lebih baik ya. Mithlu dzalik ya, mithalu kadzalik. Jadi kalau kita diumpamakan kal majnun fi baiti. Jadi namanya orang yang nafsu kalau dibiarkan itu seperti kal majnun, seperti orang yang majnun, orang yang gila fi baitik, di dalam rumah kita. Yuhayrika yuqatti'al qiyam. Kalau orang gila di dalam rumah kita dan itu dilepas, apa yang terjadi? Dia itu pasti dia yukharribuhu wa yaqta'itu siyam. Dia pasti melempar, rusak TV, barang pecah belah dirusak, waduh, buang air BAB seenaknya kan, namanya orang gila, dirusak. Baju-baju kita akan dipotong, pada bajunya baju yang bagus, kain-kain yang bagus. Nah, fa'idza qayyatahu, kalau orang majnun di dalam rumah kita itu qayyatahu, kita ikat, istarahta, maka nafsu itu akan istirahat. Tapi kalau kita biarkan, nafsu merajalela. Jadi pendek kata, kita harus melawan nafsu ya. Fa idza saratal qaid ya, apabila kita tarahtal qaid, kita lepaskan qaidun, rantai itu, fa kharajta, kemudian kita keluar rumah, maka fadarru bangkit, maka akan merusak dari mencelakakan yang ada di dalam diri kita itu ya, membahayakan. Nah, kembali kepada Imam Ghazali, 4 yang ada dalam kita itu kan perpaduan antara namanya hati, qalbun, basirah, nafsu, kemudian akal dan panca indera. Mana yang menentukan akal itu bergerak, apakah diperintah nafsu atau diperintah oleh qalbun? Kalau diperintahkan oleh qalbun, larinya insya Allah kita ibadah dan taat. Tapi kalau yang memerintahkan nafsu, pasti amal besok, dan itu adalah bagian dari amalan-amalan maksiat. Itu mengapa penting basirah itu adalah untuk kita perbaiki. Karena memang manusia itu selalu ada hambatan-hambatan yang di dalamnya itu sangat mudah untuk tergoda. Yang terakhir, satu kalimat terakhir di dalam subbab ini adalah ya ayyuhas syekh qad afanaita umruka fastadrika ma fataka qad labistal bayadha wa huwa saib wal bayadu wala yahmalud danas. Ini maaf, ini bagi yang udah umur 60 ke atas, izin ya, mohon maaf. Ya ayyuhas syekh, orang-orang yang sudah tua, maaf ya, yang sudah umur 60 ke atas, ini bukan saya yang ngomong, tapi ini kitab. Qad afanaita umruka. Umurmu itu sudah kau habiskan kok. Sudah berapa tahun Anda mendekatkan diri pada Allah? Sudah mulai kapan Anda itu sholat malam rutin? Sudah mulai kapan Anda itu istighfar, sholawat, sholat taubat rutin? Nah, ini disebutkan ini. Kalau sudah seperti itu, ya, fastadrik ma fataka. Sebaiknya Anda kejar deh yang kamu tinggal itu. Udah umur 60, istilahnya udah ubanan, ya, ini kan diibaratkan fastraka mafataka, ya, qad afada umruka, kamu itu sudah penuh hitam, penuh putih, maaf, rambutmu sudah putih, ya, dan kamu itu sudah sudah kamu habiskan bukan untuk Allah kok, yang kamu kejar dunia kok. Ini diingatkan, ya, disebutkan qad
Fastadrik mafataka, kemudian kejarlah. Habis talbayat wa wasayib, maka ingatlah kamu itu seperti orang yang memakai baju putih, ya. Qad abyad, ubannya sudah banyak, ya. Dan ingat wal bayan, dan yang putih itu layah milut danas. Ingatlah yang putih itu rentan. Loleh nanti kamu suul khotimah piye? Umur sudah 60 ndak mengenal Allah, sholatnya lari-lari, ndak pernah pateng, ndak pernah menemukan makna Allah, tidak bisa musyahadah, tidak bisa muraqabah, sudah mau meninggal terus njur piye? Nah, ini disebutkan di sini, diibaratkan ya fal bayadul layahmil danas, karena baju yang putih, pakaian putih itu sudah rentan dan tidak kuat kotor. Nah, coba orang tua kan banyak kan, sudah umur tapi juga ibadahnya gitu-gitu aja. Ya bukan berarti kita lebih baik, enggak ya, tapi apapun insya Allah mari kita introspeksi. Yang sudah kepala 60 itu kejarlah, tutup. Yang sudah 60 sebelumnya urusan dunia aja tutup, sekarang akhirat. Bahasa kasarnya gitu, karena kalau tidak kita akan rentan di dalam satu persimpangan hidup, yaitu tidak bisa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ini subbab yang pertama mengenai pentingnya kita itu untuk betul-betul membersihkan batin dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Taala. Moga-moga mendapatkan ridho dan maunah dari Allah dengan apa yang kita bahas di dalam bagian yang pertama ini. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.